Bagi yang imannya lemah atau kagetan dalam beragama, saya sarankan tidak usah menonton video ini. Mana ini? Oh, ini Bang John. Ada Bang John naik. Oke. Selamat pagi, Bang John. Pagi, Ibu Hana. Pagi. Kristen apa Muslim, Bang? Muslim, sudah Oke. Muslim. Iya, siap. Mantap. Mau Oke, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan sama Pastor ya? mau minta dibacakan dan dijelaskan satu ayat saja. Saya dengarkan nanti. Eh, ayat Mana? itu ada di Kisah Para Rasul. Sebentar, saya Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ibu Hana minta tolong dibacakan, dijelaskan. Saya mendengarkan saja. Ayat 36 ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, saat Yesus hidup, dia mengatakan Allah adalah sang pemilik kuasa langit dan bumi, bahkan Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dia sembahyang, sujud menyembah kepada Allah, dan semuanya. Dalam hal ini pertanyaannya, siapa Allah yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan? Itu Ibu. padahal Bang John tuh sebenarnya kalau membaca dari perikop dari atas aja itu Bapak bisa tuh mendapatkan jawabannya. Tapi tidak apa-apa, kami senang ya dan kami merasa sukacita. Izin Pastor, monggo. Ya, salam kenal. Salam jumpa, Kak John. Nah, selama konteksnya bertanya asal dengan rendah hati, tentu kami sambut ya, Kak John. Kami senang Anda bertanya bukan mengolok ataupun mau menafsir sendiri. Mohon juga tidak menafsir sendiri karena bukan agama Anda. Menafsir sendiri menjadi bertanggung jawab di akhirat karena bukan agama Anda. Nah, pertanyaannya Kisah Para Rasul 2 tadi, ayat 24 tadi ya. Ayat berapa tadi? 36, Pastor. 36 tadi ya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya agak berbeda dari yang ini, tapi nggak apa-apa. Biasa yang di ayat ini yang diserangkan kepada kami itu gini, berarti Yesus itu dibuat oleh Allah untuk jadi Tuhan. Itu. Nah, tapi pertanyaannya ternyata agak berbelok, yaitu Allah yang mana? Allah yang siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Jawabannya ini dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam bahasa Ibraninya. Karena Anda kan tidak mempelajari bahasa Ibraninya. Di situ dikatakan Beresit bara Elohim et. Nah, dalam kata Beresit itu ada kata bet res alef. Itulah Allah yang mana? Yaitu Allah yang Sang Bapa yang tidak terpisah dari Sang Firman, yang tidak terpisah dari Sang Roh Kudus. Allah yang ini. Allah kami nggak ada lagi. Allah kami adalah Bapa yang tidak terpisah dari Firman, tidak terpisah dari Roh Kudus. Kalau Nebukadnezar bisa mengimani Allah tidak terpisah dari batu, bisa menghapus dosa, kenapa kami tidak boleh mengimani Allah tidak terpisah dari Sang Firman dan tidak terpisah dari Roh Kudus? Itulah yang membuat Yesus, sebab sudah dinubuatkan. Karena itu dalam Kejadian 1 ayat 1 juga ada bahasa Ibraninya et. Et itu dalam 2 huruf artinya adalah al-awal dan al-akhir, alfa dan omega, alef dan taf bahasa Ibraninya. Makanya membaca Kejadian 1 ayat 1 ada kata-kata al-awal dan al-akhir atau alef dan taf. Nah, siapakah al-awal dan al-akhir itu? Itulah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata, tinta merah itu. Dia berkata, akulah al-awal dan al-akhir. Jadi siapa yang Allah yang mana yang membuat Tuhan Yesus jadi Tuhan dan disalibkan, lalu dinubuatkan untuk mengalami karya penyalipan dan mengalami kemenangan? Ya adalah Allah yang al-awal dan al-akhir. Nah, siapa itu Allah yang al-awal dan al-akhir? Ya Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia berkata, akulah al-awal dan al-akhir. Dalilnya di Wahyu 22 ayat 13. Di antaranya di situ. Tunjukkan kami nabi nomor berapa
yang bisa berkata akulah al-awal dan al-akhir. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah. Makanya Allah yang mana yang menjadikan Yesus sebagai disalib, lalu mengalami karya salib, lalu kemudian mengalami kemenangan, yaitu adalah al-awal dan al-akhir itu. Dalam Wahyu 1 ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan akulah Sang Maha Kuasa. Dalam Yohanes 17 ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan sebelum dunia ada, aku sudah ada. Gampangnya itu begitu, yaitu sebagai Sang Allah, Sang Firman Allah itu. Jadi kalau orang yang di luar Kristen kan mengertinya Yesus itu baru ada di abad yang abad pertama itu, gampangnya begitu. Baru ada di situ Yesus. Tidak, salah itu orang tidak belajar, tidak boleh congkak menafsirkan sendiri. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Dia sendiri yang ngomong itu, bukan saya ngomong. Dalilnya di Yohanes 17 ayat 5. Nah, jadi Allah yang mana? Ya, al-awal dan al-akhir, Sang Bapa yang tidak terpisah dari Sang Firman dan tidak terpisah dari Sang Roh Kudus. Itu pertanyaan pertamanya, Kak John. Ya, Kalau masih di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, yang aku maksudkan ini adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia, yaitu Yesus yang maksudnya, atau salah saja, lupakan, dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Seperti kita tahu di ayat-ayat yang lain, perantara itu adalah Yesus, sedangkan semua mukjizat kan dilakukan oleh Allah dengan perantara Yesus. Nah, sedangkan yang tadi itu Allah bahkan yang membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan, yang menjadi kebingungan besaran mana Allah sama Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah lebih besar daripada aku. Seperti itu, Pak Pendeta. Ya, pertanyaan kedua dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya ternyata lebih ringan, belok dari itu. Nah, pertanyaannya sekedar lebih besar mana? Itu tadi, Allah atau Yesus, mana yang lebih besar? Dalam iman kami, kalau besar itu artinya volume. Volume itu kan kilogram ataukah meter ataukah tidak ada, karena Allah kami itu roh. Allah kami itu melampaui segala besarnya volume itu tadi. Tapi kalau disebut sebagai besar itu dalam arti kemahakuasaan, tidak ada perbedaan. Karena itu disebut oleh Tuhan Yesus, akulah Sang Maha Kuasa. Dalam Wahyu 1 ayat 8 mengatakan itu, karena dia adalah Allah. Keilahiannya tidak terpisah dari Sang Bapa dan Sang Roh Kudus, itu tadi. Tetapi dalam kemanusiaannya, ada dalil Ibrani 2 ayat 9. Dia ditaruh lebih rendah dari malaikat untuk waktu yang singkat. Yaitu waktu jadi manusia mengalami penderitaan kayu salib itu. Namun lalu mengalami kemenangan. Karena itu kami punya Filipi 2 ayat 8. Ia yang dalam keadaannya setara dengan Allah telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, merendahkan dirinya itu. Jadi dalam kemanusiaannya dia ditaruh lebih rendah untuk waktu yang sesaat. Bahkan lebih rendah dari malaikat. Itu Ibrani 2 ayat 9 mengatakan itu. Tapi dalam keilahiannya dia tidak terpisah dari Sang Roh Kudus, karena dia adalah Sang Firman, tidak terpisah dari Sang Bapa. Jadi nggak bisa ada besaran mana. Kalau ada kata besaran mana, itu Allah cap model batu, yang di surga lebih besar daripada yang batu. Itu berarti ada besar-besaran mana itu tadi. Menghapus dosa, batunya menghapus dosa, itu besar mana. Kalau dalam keilahiannya tidak ada yang lebih besar, karena dia tidak terpisah. Dalam kedagingannya dia ditaruh lebih rendah. Itu Kak John pertanyaan keduanya. Saat Yesus berada di bumi sebagai manusia, apakah dia menyadari bahwa dia juga adalah sosok Allah tersebut? Karena di Matius 11 ayat 25 bahkan Yesus berdoa
Bapa Tuhan yang menguasai langit dan bumi, aku mengucap terima kasih kepadamu. Kalau dia menyadari bahwa dia adalah Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa kepada Bapa Tuhan penguasa langit dan bumi? Ya, Kak John, luar biasa karena bentuknya pertanyaan ya. Karena itu pertanyaan nomor 3 ada 2. Kita jadikan pertanyaan 3 dan 4. Yang nomor 3 dulu, kenapa Yesus berdoa? Kalau dia berdoa berarti kan bukan Tuhan, bukan Allah. Masa dia berdoa? Jawabannya ini, Tuhan Yesus itu berdoa karena 2 hal, karena 2 alasan. Pertama, karena memberi teladan langsung kepada manusia. Sebab dia bukan nusul jadi batu. Kalau jadi batu tidak bisa memberi teladan berdoa. Tapi karena jadi manusia, dia bisa memberi teladan. Nah, kalau kita di guru SMP, zaman SMP ada guru gitu di depan kelas, sedang memberi teladan. Misalnya guru itu di depan kelas berkata, anak-anak, dengarkan Bapak Guru ya. Nanti kalau ada guru lewat, ayo disapa anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Itu. Lah gurunya ngomong begitu. Apakah berarti gurunya itu adalah sekedar cuman jadi murid? Tidak, dia tetap seorang guru, tapi sedang memberi teladan. Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 15. Teladanilah aku. Dalil berikutnya di mana? Di Yeremia 10 ayat 5. Kalau batu tidak bisa memberi teladan. Karena itu Tuhan Yesus berdoa karena apa? Karena bukan nusul jadi batu. Kalau jadi batu bisa ngasih berdoa, ngasih teladan berdoa. Tidak bisa. Dalil berikutnya di Yesaya 46 ayat 7. Kalau nusul jadi batu, tidak bisa ngasih contoh atau ngasih teladan apa-apa. Bahkan untuk dipindah tempat aja batu harus digotong-gotong, ditolong-tolong manusia. Apalagi mau ngasih contoh, tidak bisa. Allah cap model apa yang nusulnya jadi batu? Itu tadi. Nah, itu alasan pertama kenapa dia berdoa. Alasan kedua, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Memang karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga harus berdoa. Itu. Karena itulah tadi yang saya bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dia yang setara dengan Allah merendahkan dirinya menjadi manusia. Yang tadi. Dalam keberadaannya manusia, dia harus berdoa. Itu tadi. Berarti Yesus tidak menyadari bahwa dia adalah Sang Tuhan ya, Pak Pendeta? Nah, ini pertanyaan keempat. Apakah dia sadar waktu hidup tuh dia sadar nggak kalau dia itu Tuhan? Sadar. Sesadar-sadarnya. Makanya ada dalil bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 dalilnya di sana. Karena dia Tuhan, dia juga bisa tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Makanya dia berkata apa? Aku akan disalibkan. Itu mengulang 4 kali perkataan itu. Kan belum terjadi waktu itu disalibnya. Tapi dia sudah berkata dulu, aku akan disalibkan dan aku akan bangkit di hari ketiga. Itu Tuhan Yesus mengatakan berkali-kali itu. Di mana dalilnya? Di Matius 20, catat tuh, Matius 20 ayat 19. Aku akan disalibkan dan bangkit di hari ketiga. Markus 8 ayat 31. Aku akan disalibkan dan bangkit di hari ketiga. Matius 26 ayat 2. Aku akan disalibkan. Tadi. Jadi sadar bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan dia berkata apa? Aku berkuasa menyuruh malaikat-malaikatku. Kita tahu pemilik malaikat itu kan hanyalah Allah. Nabi nomor berapa yang bisa menyuruh-nyuruh malaikat? Kami mencari nabi nomor 24, 25, nomor berapapun maksudnya. Tidak ada yang bisa seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkuasa mengutus dan menyuruh malaikat-malaikatku. Kita tahu pemilik malaikat hanyalah Allah. Dia juga, Tuhan Yesus juga berkata apa? Dia berkuasa menyuruh nabi-nabinya. Itu. Kita tahu pemilik nabi itu siapa? Allah. Ada nggak nabi nomor berapa yang berkata, aku punya kuasa menyuruhi nabi-nabi yang lain? Nggak ada. Hanya Allah yang boleh ngomong kayak itu. Dalilnya di mana, Pastor? Tuhan Yesus ngomong itu. Catat di Matius 23:34. Tuhan Yesus berkata itu. Aku berkuasa untuk menyuruh nabi-nabiku. Itu. Jadi dia sadar bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Pak Itu Pendeta, Kak John. Pak Pendeta sempat mengatakan Yesus ingin disalibkan ya, atau apa tadi tuh bahasanya tadi sempat. Tetapi dia tahu apa yang akan terjadi. Ya, akan terjadi ya. Di Yohanes 8 ayat 37 sampai 47 di situ kan jelas bahwa kamu keturunan Abraham, kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-firmanku. Dilanjut lagi
kamu berasal dari bapakmu yaitu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu untuk membunuh manusia. Manusia dalam hal ini kan siapapun lah. Itu jadi Yesus kan sebenarnya melarang untuk jangan membunuh aku atau jangan membunuh manusia, karena itu adalah keinginan bapakmu yang dimaksud adalah iblis. Nah, bagaimana tadi Pak Pendeta bisa bilang bahwa Yesus sendiri tahu bahwa dia akan disalib dan dibunuh, itu Pak Pendeta, sedangkan dia kan melarang di sini. Kalau membunuh itu perbuatan iblis, kata Yesus, gitu Pak Pendeta. Iya, pertanyaan yang nomor 5 ya. Kan kata Pastor dia tahu bahwa Yesus tahu akan disalibkan. Benar, dia tahu karena dia Tuhan. Tapi kok dia melarang untuk membunuh, Pastor? Seakan bertentangan. Tidak bertentangan. Memang mereka membunuh itu salah. Makanya Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib. Waktu disalib itu, ampunilah mereka. Berarti mereka salah yang tadi. Lalu mereka tidak bisa membunuh karena Tuhan Yesus punya dalil Yohanes 10 ayat 18. Mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Tunjukkan kami nabi nomor berapa yang bisa berkata gitu. Hanyalah Allah sang pemilik nyawa yang bisa berkata aku berkuasa memberi nyawaku dan mengambilnya kembali. Jadi mereka itu memukuli Tuhan Yesus kan, melecut, lalu memahkotai duri, itu pakunya besar-besar. Itu kalau melecut pakai cambuk, ujungnya itu bukan cambuk biasa, dikasih duri besar-besar, bukan duri, cawat besar-besar begitu, duri yang besar. Sekali kena tubuh, itu tubuh tercongkel. Lah itulah Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib. Itu kan berdosa semua mereka. Jadi itu salah. Jadi kalau Anda katakan kontradiksi, tidak, itu memang salah. Mereka salah. Tak, karena itu Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi kepada dirinya. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia tahu. Tapi perbuatan manusia-manusia itu, waktu itu, yang memukuli, menyalibkan, memaku, menombak, meludahi, mengolok-ngolok, bahkan sampai hari ini, itu berdosa. Karena itu kami punya dalil Ibrani 10 ayat 29. Beratlah hukuman bagi yang mencela Tuhan Yesus. Nah, ini sembari pelajaran sejarah tambahan untuk Anda. Makanya waktu penjajah Romawi, Pontius Pilatus kan berkata gini, aku nggak ketemu salah apa-apa atas Yesus ini. Nggak salah apa-apa dia, gampangnya itu begitu. Tapi kan ahli-ahli Taurat ngotot. Orang Farisi ngotot, yang congkak-congkak ngotot. Nggak apa-apa, salibkan aja. Lalu Pontius Pilatus mencuci tangannya, maksudnya tuh aku nggak mau tertanggung atas darahnya dia. Tetapi orang-orang Israel sebagian kan kurang ajar waktu itu, berkata apa? Tanggungkan darahnya kepada kami. Kata mereka begitu. Ternyata kejadian benar. Akhirnya satu bangsa itu musnah. Kira-kira sekitar 40 tahun kemudian habis itu. Musnah, bait Allah pun musnah. Karena Tuhan Yesus sudah menubuatkan. Tetapi mereka akan mengalami pemulihan. Dari musnah itu tidak punya negara lagi. 2000 tahun tidak punya. Ini bukan bicara politik ya. Ini sejarah. Satu-satunya bangsa di dunia yang sudah hilang 2000 tahun. Tapi lalu bisa muncul kembali. Itu hanyalah Yakub ini. Yakub itu Israel. Israel zaman sekarang kan sering dibenci karena masalah politik negara. Sebenarnya Israel itu kan nama orang. Satu-satunya bangsa di dunia yang hilang 2000 tahun. Gara-gara waktu itu sebagian Israel congkak, tanggungkan darahnya Yesus ke kami. Itu kan salah makanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu itu salah, mau membunuh, itu salah. Terus berkata, tanggungkan darahnya kepada kami. Oh, ngotot ini. Ya akhirnya apa? Benar tertanggung. Habis satu bangsa itu. Hilang. Lalu kemudian bait Allah pun hilang. Nggak punya negara. Sampai 2000 tahun kemudian. Negara itu muncul lagi, diakui PBB. Itu. Hingga hari ini. Karena dia adalah orang yang bandel, tapi dia umat pilihan. Yang akan banyak dihajar. Tetap untuk menjadi dia diperkenan kembali. Oke. Itu. Jadi Kak, Yesus tahu bahwa membunuh itu tidak boleh karena itu mengikuti perbuatan iblis. Lalu Yesus berkata di Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka. Bahkan di Matius 6 ayat 14, Yesus mengatakan, Bapa yang di surga yang akan mengampuni kalian. Saat itu Yesus ada di bumi.
berarti mereka terpisah ya, karena Bapa yang ada di surga sedangkan Yesus ada di bumi yang berdoa kepada Bapa di surga, yang mengatakan bahwa Bapa di surga lah yang akan mengampuni. Mereka ini terpisah atau satu sih sebenarnya, Pak Pendeta? Ya, pertanyaan ke-6. Kalau Yesus di bumi, Bapa di surga, apakah mereka terpisah? Keilahiannya tidak pernah terpisah. Hanya pengikut penyembah batu yang bingung. Saya tidak bicara Anda ya. Tapi seperti Yerobeam, pasti bingung. Kok ada yang di bumi Yesus, kok ada yang di surga Bapa. Nah, karena Allahnya itu macam kayak batu. Kalau lagi di satu tempat, nggak bisa di tempat lain. Kalau lagi di utara, nggak bisa di selatan. Kalau sujud sembah harus ke arah kota itu. Itu Yerobeam melakukan itu. Kalau Allah kami bisa di atas sekaligus di bawah di saat yang sama. Ada dalilnya, ada di surga sekaligus bisa di bumi. Itu Allahnya Kristen. Allah cap model apa? Yang kalau lagi di atas tidak bisa di bumi. Sehingga umatnya bingung. Loh, kamu lagi di bumi, di surga kosong dong. Itu umat cap model batu. Itu tadi. Kalau bertanya kalau Yesus di bumi terpisah dong, berarti Allah kosong. Nah, itu bukan Allah Kristen. Makanya kami punya dalil Yeremia 23-24. Mengatakan apa? Allah itu memenuhi langit dan bumi. Kami juga punya dalil 2 Tawarikh 6 ayat 18. Bahwa Allah itu bukan cuma duduk-duduk di surga, di kursi di singgasana. Kalau Allah cuma duduk-duduk di singgasana, di kursi, di surga, berarti kursi lebih gede daripada Allah. Lah kalau dalil kami tidak begitu. Allah kami jauh lebih maha kuasa. Tertera dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 mengatakan apa? Langit dan segala langit tidak dapat menampung Allah. Itu. Nah, karena itu Mazmur 139 ayat 6-8 juga mengatakan apa? Kami ini kemana-mana, mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ketemu Allah. Jadi Allah kami kalau lagi di surga bisa di bumi. Semudah itu, Kak John, nggak bingung kami. Hanya pengikutnya batu yang bingung. Kalau lagi di bawah, kosong dong di surga. Lah, karena mengimani satu kayak batu. Kalau lagi di utara harus disujud sembah di satu tanda panah. Maka nggak bisa di selatan. Itu tadi. Beda. Itu Kak John, pertanyaan ke-6-nya. Oke, baik, terima kasih. Melenceng sedikit Pak Pendeta, saya lari ke ayat di mana Roh Kudus, karena Yesus kan juga adalah Roh Kudus, betul ya? Keliru, Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Itu Tuhan Yesus. Tapi Anda bulatkan dulu pertanyaan nomor 7-nya supaya nggak terpenggal. Iya. Karena dalam Kisah Para Rasul lagi, saya suka di Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Mereka ini, atau dalam kurungnya itu adalah Paulus, kan melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan saat Yesus masih hidup, ini kan ceritanya setelah Yesus mati itu ada Roh Kudus, atau kita istilahkan Roh ya Yesus melarang Paulus memberitakan Injil ke tanah Asia. Saat Yesus masih hidup, dia jelas mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel, umat yang sesat dari bangsa Israel. Nah, kenapa kok Yesus sudah mengatakan dia diutus untuk bangsa Israel, bahkan setelah dia mati pun dia masih melarang Paulus untuk jangan sebarkan Injil ke Asia, tapi kenapa Paulus masih tetap nekat melarang atau menolak perintah Tuhan? Itu yang saya tanyakan Pak Pendeta. Ya, pertanyaan yang nomor 7 atau nomor 8 nih ya. Sekali lagi Anda membacaan itu tapi pertanyaannya menjadi lebih mudah. Coba saya persulitkan dulu ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7 tadi itu. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Jawabannya bukan. Nah, seharusnya Anda bertanyanya begini, ini supaya lebih tajam. Tapi Anda tidak bertanya, cuman nggak apa-apa, kita bahas ya. Di ayat 6 kan dikatakan Roh Kudus itu mencegah Paulus supaya tidak ke sana. Karena ada bahaya. Lalu di ayat 7-nya dikatakan Roh Yesus juga tidak mengizinkan mereka. Nah, dari situ pertanyaannya kalau mau tajam gini, berarti Roh Kudus sama dengan Yesus. Apakah begitu? Ini dulu kita bahas. Jawabannya tidak sama. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Sayangnya Anda kan tidak belajar Ibrani. Kalau belajar Ibrani mengerti. Karena itu dikatakan heteron. Alon parakleton, bukan heteron.
Kalau heteron itu dalam bahasa Yunaninya ya, itu berbeda dari jenis yang berbeda. Tapi kalau alos atau alon parakleton itu berbeda tapi dari jenis yang sama. Jadi karena itu bukan dikatakan heteron. Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu dalam keilahiannya tidak terpisah. Karena Sang Firman tidak terpisah dari Sang Roh Kudus. Karena itu disebut dari jenis yang sama, tidak terpisah, hakikatnya sama, yaitu Allah. Tetapi berbeda, bisa dibedakan namun tidak terpisah. Jadi Tuhan Yesus bukanlah Roh Kudus. Makanya dia berkata, aku mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu. Lah kata yang lain itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah begini, kalau di bahasa Indonesia kan, aku mengirim penolong yang lain yang berbeda tapi tidak terpisah dari aku keilahiannya. Gampangnya begitu. Karena itu disebut alon, alos parakleton. Dari kata dasar alos itu, bukan heteron parakleton, bukan. Kalau heteron berarti sama sekali berbeda, tidak tidak terikat, artinya terpisah. Tapi kalau ini alos, artinya berbeda namun tidak terpisah. Jadi Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Itu. Lalu pertanyaan itu berlanjut ke pertanyaan nomor 8, yaitu kenapa kok Roh Yesus tidak mengizinkan mereka? Ya karena Roh Kudus memberikan kepada Paulus, karena mereka akan mengalami bahaya di situ. Tapi lalu kemudian Paulus kan akhirnya kami ini dekat dengan Allah, makanya kami bercakap-cakap. Makanya Paulus juga berkata, lalu akhirnya dia tetap pergi ke sana, itu tadi. Tapi kalau pertanyaannya sekedar kenapa kok dilarang, ya karena ada bahaya di situ. Itu Kak John pertanyaan nomor 8-nya. Oke, siap. Terima kasih, sangat jelas sekali. Lalu pertanyaan seputar kedatangan Yesus kedua kalinya. Ini sebenarnya sudah saya pernah bertanya waktu itu, tapi saya masih kurang puas mendengar jawaban. Tidak saya bantah ya, cuman ingin mendengarkan jawaban. Saat Yesus masih hidup, jelaslah dia mengatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Namun setelah Yesus mati, di Matius 28 ayat 18 dia mengatakan segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadanya. Itu ada. Lalu Yesus pun juga mengingatkan bahwa jika ada yang mengatakan, jika ada yang bertemu aku di padang gurun, di dalam bilik, janganlah kau percaya. Karena akan ada penyesat-penyesat palsu yang datang memakai namaku dan bergelar Kristus. Nah, saat Yesus datang kedua kali, dia sudah mengatakan bahwa saya akan datang di balik awan-awan, semua mata manusia akan melihatnya, diiringi malaikat-malaikat yang akan meniup sangkakala dan akan terjadi kiamat, matahari gelap segala macam. Nah, pertanyaannya ketika Yesus sudah mengingatkan kalau ada yang mengaku bertemu aku, jangan kau percaya karena nanti saya datang itu bersama malaikat, semua mata melihat. Lalu, siapakah yang dilihat Paulus? Karena Paulus pun tidak melihat wajah. Bahkan dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Dan bagaimana dia tahu bahwa ada cahaya itu adalah Tuhan? Itu Pak Pendeta. Iya, ini pertanyaan ke-9 ya. Ini jutaan kali sering ditanyakan ke kami. Ibaratnya kami bosan, tetapi kami tidak ada lelahnya karena kami penuh sukacita tadi. Tapi ini sering dilontarkan. Saya pertajam pertanyaannya supaya menjadi pembelajaran juga bagi yang dalam Kristen. Jadi kan begini, katanya Tuhan Yesus waktu datang kedua kali seluruh dunia bisa lihat. Lah kok Paulus itu ngaku lihat Tuhan Yesus? Berarti Paulus itu bohong, ngaku-ngaku jadi rasul tuh, gak ada yang lihat. Nah, bagaimana itu menjelaskannya? Sederhana saja, kalau orang Kristen tidak bingung. Ini tadi. Karena yang dimaksudkan kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Kedatangan yang secara fisiknya, badannya. Karena dia dalam tubuh kemuliaan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa hadir di saat-saat ini. Karena banyak itu orang-orang yang agama lain sebelumnya lalu menerima Tuhan Yesus, lalu mereka melihat penglihatan. Baru kemarin di berbagai ruangan cerita. Kemarin di ruangan siapa ya? Saya lupa. Di ruangan Jeki juga ada yang cerita. Banyak di ruangan Kak Hana juga banyak melihat penglihatan ini tadi. Jadi bedakan. Kalau yang kedatangan dua kali itu secara badaniah juga dalam tubuh kemuliaannya untuk hari penghakiman. Jadi waktu ke Paulus itu tetap Tuhan Yesus.
Tapi bukan diartikan kedatangan kedua kali dalam tubuh kemuliaan itu. Nah, karena itu sebagai cahaya. Nah, tahu dari mana kalau Paulus itu nggak bohong? Ini jawabannya, karena ada Ananias, ada saksi. Selain kepada Paulus, waktu Tuhan Yesus menampakkan, memerintahkan, dan akhirnya membuat Paulus bertobat dan mengutus Paulus, perintah ini Tuhan Yesus juga mendatangi Ananias, menceritakan kepada Ananias, nanti ada orang datang ke kamu namanya Paulus, dia bertobat, dia orang yang aku pilih untuk memberitakan Injil. Ananias ini nggak kenal sama Paulus sebelumnya. Paulus ya nggak kenal sama Ananias sebelumnya. Berarti ini ada saksi. Jadi kalau Paulus mau bohong, nggak bisa klop sama Ananias. Ananias itu pada dasarnya nggak suka. Makanya Ananias ngomong, orang ini kan terkenal yang bunuh-bunuhin Kristen. Gampangnya itu gitu. Lah masa ini yang disuruh? Kata Tuhan Yesus apa? Aku memilih orang ini untuk menjadi alatku. Karena itulah menjadi utusanku. Sebab itu nggak bisa Paulus bohong itu. Karena ada Ananias. Kalau di kami itu harus ada saksi. Nggak bisa ngaku-ngaku sendiri. Misalnya bertemu Allah. Atau ternyata nggak bertemu Allah. Bertemu malaikat saja. Dari pantai, dari gua. Itu ngaku-ngaku. Saya tidak bicara agama Anda. Tapi kalau dalam iman kami, tadi saya membacakan kepada penanya sebelumnya. Karena itu Paulus nggak mungkin bohong. Dalam iman kami ada begini. Nabi yang asli itu, kalau bukan palsu ya, maka Allah berbicara langsung kepadanya. Selain lewat malaikat, tapi juga bicara langsung kepadanya. Bukan cuma lewat kurir. Kurir itu maksudnya lewat malaikat itu. Jadi kalau hanya lewat kurir, itu nabi palsu. Nabi palsu misalnya di dalam goa atau di pantai, ngaku ketemu kurir. Cuman kurir ketemu Allah, ternyata malaikat. Dikira malaikat, ternyata adalah iblis. Itu tadi. Karena itu dalam iman kami ada dalil tegas. Kalau nabi asli, itu Allah berbicara langsung. Dalilnya catat, Bilangan 12 ayat 6. Jadi yang menemui Paulus adalah Yesus. Karena berbicara langsung. Tidak melalui kurir. Tidak pakai ongkir, itu ibaratnya. Tidak pakai melalui kurir. Berbicara langsung kepadanya. Nah, jadi hati-hati kalau lalu misalkan nabi palsu itu justru itu disangsikan. Kalau nggak ada saksi, nggak ada Ananiasnya, nggak ada saksinya maksudnya. Lalu kemudian ternyata dikira ketemu Allah, ternyata cuma ketemu malaikat. Malaikat pun dikira malaikat, ternyata iblis. Misalnya ketemunya dalam gua. Makanya kami punya dalil 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat berdosa, yaitu iblis itu adanya di dalam gua-gua sembunyinya. Lalu di 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan apa? Iblis itu menyamar jadi malaikat terang. Jadi iblis menyamar jadi malaikat terang, masuk di dalam gua-gua. Gitu. Lah ciri dari nabi palsu yaitu Allah nggak bicara langsung kepadanya, tapi lewat kurir. Itu berarti nabi palsu kalau cuma lewat kurir saja. Itu Kak John. Karena itu kalau Paulus beda, nggak lewat kurir, Allah langsung dan ada saksinya, ada Ananias. Ya, Itu Kak John. boleh pertanyaan terakhir kalau sudah kebanyakan. Jadi saat Yesus hidup, bahkan sampai dia mati, itu dia menjalankan semua apapun yang dilakukan di kaum Yahudi, seperti sunat, babi haram, sujud menyembah, bahkan sampai mati pun dia dikafani. Tidak pernah ke gereja juga Yesus kan. Nah, kenapa kok kita sebagai pengikut Yesus tidak beryahudi saja seperti Yesus waktu dia masih hidup sebagai seorang rabi Yahudi bahkan? Itu pertanyaan saya, Pak Pendeta. Oke, pertanyaan ke-10 ya, pertanyaan terakhir. Kalau Yesus itu begini dan begitu, bersunat dan segala macam, kenapa kok orang Kristen tidak melakukan itu? Gampangnya itu begitu. Jawabannya ini, karena kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Semudah itu. Karena itu ada dalil Matius 23:27. Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang yang meninggikan tata ibadahnya, sujudnya, makanannya, merasa paling halal, bajunya merasa paling benar, cuci tangannya seibaratnya sebelum sembahyang, cuci wajahnya merasa paling benar sebelum sembahyang. Orang-orang kayak gitu tuh kata Tuhan Yesus apa? Kuburan itu. Apa itu kuburan? Kata kuburan bukan saya mengatakan. Tuhan Yesus yang mengatakan. Kuburan itu artinya gini.
nampak putih dari luar. Kuburan itu kan dari luar nampak putih, tapi dalamnya busuk. Karena itu Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan, ayo ikut saya seperti ini. Tidak. Yang disuruh teladani itu adalah apa? Bahwa manusia itu tidak boleh congkak. Congkak itu artinya begini, bukan karena gaya berjalannya, itu bukan. Congkak itu artinya amal dan puasa dijadikan modal untuk mencicil hukuman dosa. Makanan halal, baju ibadahnya dijadikan modal untuk mencicil hukuman dosa. Nggak laku itu. Karena baju ataupun makanan ataupun puasa itu semua sudah tercemar manusia yang sudah kotor berdosa. Yang kotor tidak bisa membersihkan yang kotor. Karena itu kami melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan berdoa bukan sujud-sujud, tidak begitu. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Masuk ke dalam kamar nggak apa-apa. Berdoalah, tutup dalam kamar. Jangan seperti orang-orang yang kayak kuburan itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka kalau berdoa pakai suara keras-keras. Suara keras-keras itu mengerti. Kalau zaman sekarang mungkin pakai speaker begitu. Supaya didengar orang banyak. Kata didengar orang banyak itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan seperti model kayak gitu, kuburan tuh. Makanya kalau orang Kristen itu diolok-olok, kafir kamu, kafir kamu. Orang Kristen diajar tidak membalas. Tapi dalam hati orang Kristen ingat dalil Matius 23-27 bahwa orang yang mengolok itu kuburan. Karena dia menjadikan makanan halalnya, sunatnya, baju ibadahnya itu menjadi modal untuk nyicil hukuman dosa. Tidak laku. Karena bajumu, pahala ataupun amal ataupun makananmu itu tercemar kotornya kamu, yaitu berdosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kayak makanan tuh, bukan apa yang masuk ke mulut yang menjadi najis, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang najis. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Soal beryahudinya Pak Pendeta, maksudnya Yesus kan beryahudi sampai mati. Kenapa kita tidak menjadi Yahudi saja gitu Pak Pendeta? Pertanyaan 11 ya. Peri maksudnya bagaimana? Kurang mendengar tadi. Peri Yahudi maksudnya bagaimana? Yesus kan dari hidup sampai mati mengajar pun dia beryahudi, dikafani dengan adat Yahudi. Kenapa kita tidak menjadi Yahudi saja, kok malah menjadi beryahudi? Maksudnya beryahudi itu melakukan yang tadi itu, tata cara itu tadi. Menjadi Yahudi. Menjadi Yahudi saja. Karena kan Yesus tidak pernah menyebut Kristen dalam pengajarannya dia. Oke, ini berarti ada pertanyaan 11 dan 12 tentang Kristen, lalu sebelumnya tentang yang Yahudi. Ya, maka kami jawabkan dulu yang tentang nomor 11. Itu kan mengulang lagi. Maka Tuhan Yesus mengajarkan begini, bukan artinya kamu semua harus jadi Yahudi, nggak pernah diperintahkan gitu. Bahkan diperintahkan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Berarti nggak harus Yahudi, semua bangsa muridku. Dan Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh gini, saya nggak main handphone, kalian juga nggak boleh pakai main handphone. Lalu kafan, lalu harus begini, harus begitu, tidak ada. Makanya Tuhan Yesus menegur orang-orang yang kayak begitu. Ibaratnya Tuhan Yesus kan nggak naik mobil. Belum ada mobil, belum ada handphone. Lah kok kamu pakai handphone, pakai mobil, junjunganmu yang nggak pakai mobil, nggak pakai handphone. Itu tadi. Karena sederhana, karena Tuhan Yesus nggak pernah memerintahkan. Karena itu Tuhan Yesus memerintahkan adalah apa? Jangan jadi kayak kuburan. Kuburan itu apa? Yaitu tadi, merasa sunatnya, kafannya, makanan halalnya, merasa lebih halal, bisa jadi modal untuk nyicil. Justru ini orang-orang kuburan. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa nggak ngelakukan itu? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, orang-orang kayak gitu kuburan. Termasuk kalau berdoanya keras-keras. Mengerti kata keras-keras itu? Kalau zaman sekarang mungkin pakai speaker. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya didengar orang banyak itu. Kata didengar orang banyak itu Tuhan Yesus yang mengatakan. Itulah namanya adalah apa? Kuburan. Lah kami kan harus mengikuti perintah. Nah itu sudah pertanyaan nomor 11. Karena itulah bagi kami kalau ada orang ngomong, kalian tidak mengikuti Yahudi. Ya, memang kami tidak harus jadi Yahudi. Jadikan semua bangsa kok, bukan hanya Yahudi. Lalu pertanyaan nomor 12. Pastor, Tuhan Yesus kan itu Yahudi. Kan dia tidak pernah ngomong kata Kristen dalam hidupnya. Itu tadi. Maka kami jawab, itu orang tidak belajar. Yahudi sama Kristen itu lebih tua Kristen.
iman pertama di dunia itu adalah Kristen. Dalilnya sebentar saya bacakan. Saya bukan bicara agama pertama. Karena kalau agama itu data KTP, data sensus kependudukan. Zamannya Adam belum ada KTP. Jadi saya bicara agama, bicara iman, bukan agama. Iman pertama di dunia adalah Kristen. Kalau nabi palsu, seperti Lia Eden misalnya, ada juga dari Arab nabi palsu, mengaku punya kitab sempurna, dia juga bisa mengatakan agama pertama Adam adalah agama dia. Waktu saya mengatakan nabi palsu dari Arab, tidak bicara iman Anda ya, itu kejadian 11 tahun lalu, ada orang dari Arab ngaku nabi juga, udah tangkap polisi. Anda bisa cari itu beritanya, dari Arab seperti itu. Lah banyak bermunculan di segala tahun nabi-nabi palsu. Dia bisa berkata, agama paling tua, agama Adam adalah agamaku. Kalau orang Kristen gampang ya ndak mengimani. Karena apa? Nggak ada dalam Taurat. Nggak ada perkataan Allah bahwa iman pertama adalah agamamu, itu ndak ada. Tapi kalau Kristen ada. Itu tadi dalam perkataan Allah melalui nabi-nabi terdahulu dalam Taurat. Di mana Pastor? Sejak Alkitab setebalnya kami, sejak halaman pertama sudah menyatakan Kristen. Tentu Kristen itu kan bahasa Indonesia ini ya. Bukan ditulis Kristen tuh. Kristen itu kan artinya pengikutnya Yesus Kristus. Kalau pengikutnya slang disebut slankers. Lah kalau slangnya sendiri bukan slankers. Karena dia kan biangnya, sumbernya slankers. Kalau slang adalah slang, bukan slankers. Slankers itu pengikutnya. Jadi kalau misalkan di mana slang itu berkata akulah slankers. Ya memang dia bukan slankers, dia itu slangnya. Pemusik itu misalnya. Begitu pula Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Kristusnya. Yang ngikuti dia namanya adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau istilah kata Kristen baru muncul di Antioquia, istilah kata-katanya. Tapi iman pertama itu adalah Kristen. Dalilnya di mana? Saya tunjukkan sekarang. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Adam itu imannya Kristen. Kok bisa ngomong gitu, Pastor? Manusia pertama adalah Kristen. Bukan agama ya. Karena agama belum muncul, artinya belum ada data KTP. Jadi iman, saya bukan bicara agama. Pastor kok bisa ngomong iman pertama itu Kristen? Dalilnya di mana? Di halaman pertama Alkitab sudah dinyatakan. Di mana itu? Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini. Manusia diciptakan mengikuti Kristus, yaitu seturut gambar dan rupa Allah. Seturut itu berarti mengikuti. Gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus Kristus. Di mana, Pastor? Gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus Kristus, yaitu dalam Kolose 1 ayat 15. Mengatakan apa? Dia, yaitu Yesus Kristus, adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi manusia, Adam dan Hawa itu diciptakan mengikuti Kristus. Pengikut Kristus. Mengikut Kristus. Pengikut Kristus itu Kristen. Sebab itu, Adam dan Hawa adalah apa? Kristen. Itu tadi. Jadi jangan berani-berani congkak di depan iman Kristen. Agama pertama adalah punyaku. Lah nggak ada perkataan Allah tentang kamu akan lahir. Di nabi-nabi sebelumnya nggak ada tentang kamu, agamamu akan lahir, junjunganmu akan lahir jadi rasul, nggak ada. Saya tidak bicara agama Anda. Tapi seperti Lia Eden ngaku nabi palsu, lalu ngaku nabi tapi kan palsu. Lalu ada orang dari Portugal juga ngaku nabi. Agama pertama adalah milik dia. Lalu dari Arab juga gitu. Ada yang seperti itu, kejadian 11 tahun lalu 2014. Ya orang Kristen tidak mengimani. Karena apa? Nggak ada perkataan Allah, agama pertama itu punyamu. Kalau Kristen ada. Iman pertama itu adalah Kristen. Itu tadi. Dalilnya tegas tadi. Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Seturut itu berarti mengikuti. Mengikuti gambar dan rupa Allah. Siapakah gambar dan rupa Allah itu? Itulah Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15, Yesus Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Berarti manusia diciptakan mengikuti Kristus. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah Kristen. Itu tadi. Bedakan dengan istilah keagamaannya. Kalau istilah Kristen baru muncul di Antioquia. Nah itu beda. Tapi kalau iman pertama adalah Kristen. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kok kalian orang Kristen nggak jadi Yahudi aja? Ya kami jawab, lo Yahudi itu jauh lebih belakang dari Kristen. Yahudi itu cuma namanya cucu.
Anda tahu bedanya Yahudi, Israel sama Ibrani? Gitu. Yahudi itu cuma namanya cucu. Yehuda itu loh Yahudi itu. Israel itu kan nama anak, yaitu Yakub itu loh. Itu Israel. Kalau Ibrani Anda harus tahu, itu adalah 8 angkatan di atasnya Israel. Oke. Nah, Tapi kalau Adam izin. itu kan manusia pertama. Karena itu Kristen lebih tua daripada Yahudi. Itu. Karena saat Yesus Kalau lagi mati. kalau ada tambahan pertanyaan izin Kak Hana ya, karena tadi Anda terakhir ini kan sudah ada yang Oh, antri iya, juga. tapi seru. Nanti kasihan nggak kebagian ini. Anda sudah 12 Lebih Banyak yang antri Bang John. aja Pak Hana satu.